Selamat datang dalam A Moment with God. Kiranya setiap kita menikmati momen indah bersama Tuhan melalui firman-Nya yang membawa kita mengalami sukacita dan pengharapan di dalam Kristus Yesus. Let us take a moment with God. Teman-teman sekalian, kita pasti familiar dengan perkataan Tuhan Yesus tentang pohon anggur yang berbuah lebat. Kalau kita menelusuri sebetulnya perkataan Yesus itu sedang berbicara tentang penggenapan dalam kitab Perjanjian Lama di Yesaya 27 ayat yang kedua hingga ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu akan dikatakan, bernyanyilah tentang kebun anggur yang elok. Aku, Tuhan penjaganya. Setiap saat aku menyiraminya, supaya jangan orang mengganggunya. Siang malam, aku menjaganya. Teman-teman sekalian, Israel akan sekali lagi bertumbuh, menyebar ke seluruh bumi, dan berbuah dengan limpah bagi kemuliaan Allah. Apa yang Tuhan rancangkan sejak awal penciptaan sekarang akan digenapi. Tuhan memulihkan Israel. Tetapi sebagaimana sebelumnya, apa yang Yesus genapi selalu melampaui ekspektasi Israel secara tradisi. Mengapa demikian, teman-teman sekalian? Tuhan Yesus itu menjelaskan bahwa pemulihan yang diharapkan dari Yesaya 27 hanya mungkin terjadi kalau Israel ada di dalam Dia. Dialah yang akan memulihkan Israel. Dialah yang akan menopang seluruh ranting anggur yang akan berbuah dengan limpah. Bukan seluruh Israel yang akan pulih, tetapi hanya yang ada di dalam Yesus Kristus. Bahkan teman-teman sekalian, menurut kitab Yohanes 15 ayat ke-19, pembagian manusia di bumi bukan lagi terdiri dari Israel dan non-Israel, tetapi milik Yesus atau milik dunia. Siapa yang menjadi milik Yesus? Dialah yang akan berbuah dengan limpah, entah dia orang Israel atau bukan. Siapa bukan milik Yesus? Dia milik dunia, dan dia akan dibuang dan dicampakkan keluar kebun, entah dia orang Israel atau bukan. Barang siapa ada di dalam Yesus, dia akan berbuah dengan limpah. Dalam kitab Yesaya 27, teman-teman sekalian, kita dapat melihat bahwa di sana ada gambaran tentang pengharapan eskatologis, di mana Israel adalah pohon anggur yang akan bertumbuh dan memenuhi bumi. Gambaran yang akan sangat penting karena kenapa? Memberikan pengertian tentang tujuan Allah memanggil Israel. Allah menciptakan manusia untuk memenuhi bumi, menaklukkan bumi, dan agar bumi ini menyembah Dia. Sebagai gambar Allah, manusia akan mencerminkan kemuliaan Allah di seluruh bumi ini jika kita setia kepada panggilan ini. Tetapi kecenderungan hati manusia adalah jahat dan semua ini menyakiti hati Tuhan. Kegagalan manusia menghancurkan hati Tuhan. Padahal sesungguhnya ada tujuan Allah mendesain segala sesuatu yang seperti Ia lakukan. Kegagalan manusia sesungguhnya menghancurkan tujuan segalanya, menghancurkan keindahan, menghancurkan damai sejahtera dan kebaikan yang Tuhan inginkan ada memenuhi bumi ini, dan menghancurkan hati Tuhan, mendukakan Dia, juga membangkitkan murkanya. Keinginan Allah yang sangat besar akan kesejahteraan, kedamaian, dan kebaikan di bumi ini membuat Dia murka ketika manusia ciptaannya menghancurkan semuanya itu. Lantas, sebagai orang Kristen, bagaimana sebetulnya kita mempertanggungjawabkan keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan kepada setiap kita?
Orang-orang Kristen yang sejati harus menyadari hal ini. Kita bukanlah hal yang hidup tanpa arah dan tujuan. Tetapi apakah kita sadar kalau kita tidak hidup di dalam arah dan tujuan Allah, maka sebenarnya kita hidup tanpa arah. Jika kita tidak mengerjakan apa yang Tuhan mau dikerjakan oleh umatnya, maka kita sama buruknya dengan Israel yang gagal berbuah bagi Tuhan. Namun, perbedaan kita dengan Israel adalah bahwa kita memiliki Kristus sebagai kepala kita. Kita harus tinggal di dalam Dia dan kita akan berbuah. Apakah yang dimaksudkan dengan tinggal di dalam Dia? Tinggal di dalam Dia itu mempunyai arti tetap berada di dalam kasih. Tinggal di dalam Kristus berarti senantiasa berada di dalam kasih-Nya supaya kita dapat berbuah. Kegagalan untuk tinggal di dalam Allah, inilah problem yang dialami oleh orang Israel. Mereka tidak lagi melihat keindahan tinggal di dalam kasih Allah. Tinggal di dalam kasih Allah berarti menikmati Dia di dalam perjanjian. Banyak yang mau menikmati Allah dengan cara yang sembarangan, tidak peduli kehendak Allah dan perjanjian yang Allah buat dengan manusia. Ini bukan menikmati Allah. Mengasihi Allah hanya mungkin dikerjakan dalam ketaatan kepada perjanjian. Itu sebabnya dalam kitab Yohanes 15 ayat ke-10 mengatakan bahwa tinggal di dalam kasih berarti menjalankan perintah Tuhan. Hidup di dalam perjanjian, menikmati perjanjian dan menghidupi dengan taat, itulah yang disebut dengan menantikan dan menaati kasih Allah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.